Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza man ittaqa. Waqad qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama, dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya bersyukur, berterima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Yang rasa syukur itu kita buktikan dan kita wujud nyatakan dengan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Itulah hakikat takwa. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, salawatullah wa salamuhu, mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang sangat mencintai kita umatnya. Mudah-mudahan kelak kita di akhirat akan mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Jumat rahimakumullah. Seperti yang kita ketahui bersama, kita baru saja beralih dari tahun 1447 Hijriah menuju 1448 Hijriah. Yang artinya setiap ada pergantian tahun ini selalu mengingatkan kita dengan satu peristiwa besar. Tentunya tahun baru Islam tentunya. Satu peristiwa besar yang menjadi dasar diawalinya perhitungan kalender Hijriah, yakni peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat yang beriman ketika itu minal Makkatal Mukarramah ilal Madinatil Munawwarah, dari Mekkah Al-Mukarramah menuju ke Madinah Al-Munawwarah. Paling tidak ada 3 poin penting dari peristiwa hijrah ini yang perlu kita fahami, perlu kita dalami untuk kemudian kita jadikan sebagai semangat kembali kita untuk yang hidup di masa kini. Yang pertama, hijrah ini adalah perjalanan iman. Betapa Nabi dan para sahabat menempuh satu perjalanan yang cukup jauh. Ketika itu kendaraan paling istimewa hanya seekor onta, kurang lebih 450 km, menempuh perjalanan yang mengarungi gurun pasir yang luas, yang gersang dan tandus yang terbentang sepanjang Mekah dan Madinah, meninggalkan kampung halaman, tempat di mana dilahirkan dan dibesarkan. Bahkan ada sahabat itu yang meninggalkan seluruh harta kekayaannya. Kenapa kok mereka mau? Jawabannya karena iman. Karena panggilan iman ini akan menghasilkan sebuah kekuatan yang dahsyat, sehingga Nabi dan para sahabat ketika itu berhijrah, menempuh perjalanan yang jauh, yang melelahkan, tapi hati mereka sangat senang ketika itu karena memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam konteks sekarang ini, iman ini akan menjadikan kita di dalam hidup dan kehidupan ini lebih terarah di dalam rangka kita menuju ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberapapun berat ujian dan cobaan yang kita hadapi, selama iman masih ada di dalam hati kita, maka insya Allah ini akan menjadi kekuatan. Perjalanan hijrah adalah contohnya. Ketika itu bahkan Rasulullah dengan sahabat Abu Bakar As-Siddiq
tidak langsung menuju ke Madinah karena dikejar oleh orang-orang kafir. Beliau melakukan perjalanan yang berbalik arah dalam berstrategi supaya tidak diketahui oleh orang-orang kafir. Dalam catatan sejarah, beliau itu 2 hari 3 malam lamanya beliau itu bersembunyi di Gua Sur namanya, untuk mengelabui orang-orang kafir yang mengejar beliau. Dan itu semua dikerjakan atas dasar iman. Maka dengan itulah para jamaah rahimakumullah, iman akan menjadi kekuatan yang besar manakala kita senantiasa dalam hidup dan kehidupan ini menggantungkan segala sesuatu kepada Allah Ta'ala. Ada sebuah kekuatan yang hebat dan dahsyat yang di luar kemampuan kita, di luar kadang-kadang perkiraan kita, yang itu adalah pertolongan Allah kepada hambanya yang beriman. Yang kedua, hijrah ini adalah perjalanan ibadah. Karena hijrah ini perjalanan ibadah, maka yang pertama kali ditata oleh Rasulullah di hadapan para sahabat adalah niatnya. Ketika itu Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu itu bergantunglah ia kepada niatnya, dan setiap orang itu akan mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Maka faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena mengharapkan ridha Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapatkan itu. Namun sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya, siapa yang hijrahnya hanya karena dunia. Karena ada sebagian orang itu kasak kusuk ingin ikut ke Madinah. Kenapa engkau ikut ke Madinah? Karena saya dengar di Madinah itu perekonomiannya lebih maju, sehingga saya ikut hijrah dengan harapan mudah-mudahan di sana saya bisa sukses dalam berdagang. Di Madinah dia akan sukses berdagang, tapi tidak akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Kemudian waman kanat hijratuhu lidunya yusufu awi imra'atin yankihuha, atau karena perempuan yang ia incar, perempuan yang ia sukai, ya, ikut hijrah kemudian dia ikut, maka dia akan menikahi perempuan itu, tapi dia tidak akan mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Rasulullah kemudian memungkasi hadis ini dengan mengatakan fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah itu tergantung kepada niatnya. Sehingga menata niat dalam setiap ibadah ini penting, agar kita senantiasa meniatkan semua amal-amal ibadah kita, baik itu ibadah ritual atau ibadah mahdhah, ataupun yang berupa ibadah sosial atau ibadah ghairu mahdhah. Semuanya ini hendaknya kita niatkan semata-mata hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, hijrah adalah perjalanan ukhuwah. Hijrah adalah perjalanan persaudaraan. Betapa Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin. Orang muhajirin artinya adalah orang Mekah yang ikut Rasulullah hijrah ke Madinah, dan orang Ansor. Orang Ansor artinya adalah orang Madinah, penduduk lokal yang menyambut kedatangan orang-orang Mekah. Kedua kelompok besar ini dipersaudarakan oleh Rasulullah atas dasar iman. Walaupun sebelumnya bukan saudara, bukan teman, bahkan tidak kenal, tetapi undur kaifa akhar Rasul bainal muhajirin wal ansar. Lihatlah bagaimana kemudian Rasulullah ini mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansar, sehingga kemudian menjadi satu kekuatan yang hebat dan dahsyat karena ukhuwah, karena persatuan. Maka dalam gerak dakwah ini, persatuan menjadi sesuatu yang mutlak agar kita bisa sukses dan berhasil. Karena persatuan ini akan mendatangkan rahmat Allah. Persatuan dan persaudaraan ini akan mendatangkan kekuatan yang hebat. Sehingga Rasulullah SAW ketika itu beliau mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor, ya, atas dasar apa? Atas dasar iman. Ya. Dalam satu kisah yang menarik adalah ketika Rasulullah mempersaudarakan seorang muhajirin yang bernama Abdurrahman bin Auf dengan seorang ansor yang bernama Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf adalah seorang pengusaha sukses di Makkah, yang kemudian beliau tinggalkan semua kekayaannya, berangkat dari nol kembali beliau berangkat ke Madinah, ketemu dengan Sa'ad bin Rabi', kemudian diberikan fasilitas oleh Sa'ad bin Rabi' dengan diberikan rumah. Bahkan dalam kisah itu Sa'ad bin Rabi' rela menceraikan salah satu istrinya untuk dinikahi sama Abdurrahman. Tapi apa jawaban Abdurrahman? Barakallahu fi malika wa ahlika ya Sa'ad. Semoga Allah Ta'ala memberkahi anda, keluarga anda, harta anda, wahai sahabatku Sa'ad.
Rasulullah telah mempersaudarakan kita, tapi saya tidak ingin menjadi beban. Aku akan lebih baik jikalau Anda menunjukkan kepada saya mana jalan ke pasar, saya akan berusaha dan tidak menjadi beban bagi orang lain. Demikian indahnya persaudaraan ini. Maka perjalanan ukhuwah dalam peristiwa hijrah itu menjadi pelajaran penting bagi kita sekarang untuk senantiasa bersatu di dalam bendera Islam untuk kekuatan Islam ini. Mudah-mudahan 3 semangat hijrah ini. Yang pertama semangat perjalanan iman, yang kedua perjalanan ibadah, dan yang ketiga adalah perjalanan ukhuwah bisa menjadi pelajaran bagi kita sekarang untuk senantiasa mengikuti perjuangan baginda Rasulullah dan para sahabat, dan mudah-mudahan kalau kita semua nanti akan dikumpulkan dengan beliau di akhirat dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi renungan bagi kita semuanya. Inna ahsanal kalam kalamu wahil malikil mannan wa Allahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'alakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurrabbikfir warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'asyadiqin. Fa ya ikhwatal iman rahimakumullah. I'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sana bi malaikatihi musabbihati bi qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih man fi salahihi salahul muslimin. Allahumma ahlik man fi halakihi salahul muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wansur man nasaraddin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma aktub salamata alaina wa ala ibadillahi salihin. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa syahidina wa ghaibina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal islam wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.